Jujur, transfer musim ini udah mulai nggak ngotak dan nggak masuk akal. Bayangin aja tahun lalu klub-klub Liga Inggris doang ngabisin duit sampai 3 miliar pound sterling dalam satu transfer window. Itu setara 60 triliun rupiah lebih. Dan kasarnya nih, pengeluaran klub Liga Inggris itu lebih gede daripada gabungan pengeluaran Liga Spanyol, Italia, Perancis, dan Jerman. Nah, ini dia 7 pemain yang entah karena alasan apa harganya bener-bener gak ngotak dan gak sebanding dengan kualitasnya. Let's go, mari kita bahas. Kita mulai dari nama yang bikin satu Inggris heboh musim panas ini, Elliot Anderson. Oke, jangan salah paham dulu, Anderson ini pemain bagus potensial, tapi 116 juta pound sterling. Seriusan, buat seorang gelandang yang basicnya baru satu musim yang benar-benar oke. 2 tahun lalu Nottingham Forest beli dia dari Newcastle cuma sekitar 35 juta pound sterling. Memang sih dia main gila banget di City Ground. Dia memimpin Premier League dalam hal jumlah sentuhan, menang duel, sama positioning. Gila, impresif banget, gue akuin sih. Tapi pas Manchester City datang ngetuk pintu, semuanya langsung jadi konyol. City berani bayar 116 juta pounds tunai tanpa bonus-bonusan. Ini ngebuat Elliot Anderson jadi pesepak bola Inggris paling mahal dalam sejarah. Lebih mahal dari Jude Bellingham, lebih mahal dari Declan Rice. Padahal ini belum lama amat bocah ini masih dipinjemin ke Bristol Rovers di League One. Baru satu musim bagus tiba-tiba harganya jadi 9 digit. Itu mah bukan valuasi harga pemain namanya, itu pasarnya aja yang udah gila. Nah, ngomongin soal pasar yang makin gak ngotak, yuk kita geser ke London Utara, di mana Tottenham Hotspur mutusin buat mecahin rekor transfer mereka gak cuma sekali, tapi 2 kali dalam hitungan hari. Yang pertama, pemain bintang baru mereka, Sandro Tonali. Coba kita rewind tahun 2023. Newcastle beli gelandang Italia ini dari AC Milan sekitar 55 juta pounds. Waktu itu harga segitu udah dianggap mahal banget dan awalnya emang gak mulus. Tonali kena sanksi judi 10 bulan yang bikin musim pertamanya habis gitu aja. Tapi untungnya dia bisa bangkit kerja keras dan ngebuktiin kalau dia salah satu gelandang terbaik Premier League. Sampai sini masih masuk akal kan? Di sini konyolnya musim panas ini Spurs setuju sama kesepakatan rekor klub senilai 100 juta pounds buat ngebajak Tonali dari St James Park. Belum lagi gajinya yang kabarnya di atas 275.000 pounds per minggu. Tonali pemain bagus, emang bener sih, tapi 100 juta pounds buat pemain umur 26 tahun yang gabung ke tim yang musim lalu sempat terseok-seok deket zona degradasi. Ini mah bukan duit sepak bola lagi, ini mah kayak duit monopoli. Newcastle dapat untung bersih 45 juta pounds dan mungkin mereka masih gak percaya bisa seuntung itu. Tapi tunggu dulu, drama Spurs belum selesai, cuma beda beberapa hari sebelum Tonali. Mereka mecahin rekor transfer mereka buat gelandang lain, Matheus Fernandes. Dan yang satu ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Baru 12 bulan lalu West Ham beli pemain muda Portugal ini dari Southampton yang waktu itu degradasi. Harganya sekitar 38 juta pounds. Musim debutnya di London ya lumayan lah, 4 gol 4 assist. Bagus tapi gak ada yang spesial sampai bikin orang teriak, wah ini calon superstar sih. Terus sialnya West Ham malah ikut degradasi ke Championship musim lalu. Dan ini plot twistnya, meskipun West Ham turun kasta, Spurs tetap bayar dan bayar rekor klub sebesar 85 juta pounds. Mereka bahkan nikung dari Manchester United. 85 juta pounds buat pemain 21 tahun yang hengkang dari klub degradasi. Ini otomatis jadi penjualan terbesar yang pernah dilakuin klub Championship. Berbakat iya nggak ragu sih, tapi harga segitu buat pemain yang satu musim di Premier League biasa aja. Pasar transfer bener-bener udah kehilangan logikanya. Sekarang kita tinggalin Premier League dulu, kita terbang ke Spanyol karena Barcelona ternyata nggak mau kalah. Rekrutan besar mereka musim panas ini Anthony Gordon. Raksasa Katalan itu bayar ke Newcastle transfer total senilai 80 juta euro buat winger Inggris ini. Dan jujur Gordon itu cepet, berani duel dan fleksibel, gak ada komplain soal bakatnya. Tapi satu hal yang bikin aneh, dia nyetak 17 gol musim lalu, tapi 10 diantaranya dicetak di Liga Champions. Di Premier League sendiri dia cuma bisa nyetak 6 gol. Jadi Barcelona intinya ngabisin 80 juta euro buat pemain yang performanya cuma keluar di beberapa malam kompetisi Eropa. Statistik liga domestik gak sinkron sama harga transfer. Itu biasanya red flag banget sih.
Dan di Camp Nou tekanan buat ngebuktiin harga mahal bakal gede banget. Kita lihat aja nanti dia kuat atau enggak di Camp Nou. Sekarang kita bahas striker yang baru aja bikin AC Milan mecahin rekor transfer klub, Gonzalo Ramos. Rossoneri ngontorin duit sekitar 74 juta euro buat datengin penyerang Portugal ini dari Paris Saint-Germain. Kedengarannya masuk akal ya buat striker yang udah terbukti, tapi tunggu dulu, ada tapinya sih. Di PSG, Ramos itu sebenarnya cuma pemain rotasi. Dia opsi yang bagus banget dari bangku cadangan, tapi jarang banget jadi starter reguler di lini depan PSG yang penuh bintang itu. Dia emang menang trofi Liga Champions berturut-turut di Paris, tapi ya seringnya nonton momen-momen krusial dari bench cadangan aja. Jadi Milan baru aja jadiin pemain pelapis sebagai pembelian termahal dalam sejarah klub mereka. Ini judi besar banget buat sebuah potensi, bukan buat pemain yang udah terbukti main reguler tiap minggunya. Berani jelas iya, masuk akal kayaknya masih harus dipertanyakan sih. Nah, ini ngebawa gua ke satu pemain yang mungkin belum pindah saat ini, tapi harga yang dipatok klubnya benar-benar ngerangkum semua kegilaan ini. Namanya Yan Diomande. Musim panas lalu RB Leipzig beli winger asal Pantai Gading ini dari klub Spanyol Leganes. Seharga 20 juta euro, dan denger ini, sebelum pindah ke Leipzig, karir profesionalnya cuma diisi dengan 6 kali main sebagai starter buat Leganes yang akhirnya degradasi. 6 kali starter doang, bahkan Kapten Leipzig sendiri ngaku kalau dia ngira ada salah ketik pas lihat nominal transfernya. Tapi ya adilnya si bocah emang langsung nyetel, dia cetak 12 gol, 9 assist dan dapat gelar Bundesliga Rookie of the Season di musim debutnya. Gila sih, ini keren banget. Tapi sekarang Leipzig kabarnya masang harga sampai 130 juta euro. Apalagi Liverpool sama PSG udah mulai ngincer. Itu artinya harga naik 6 kali lipat dalam waktu 12 bulan buat bocah 19 tahun yang cuman baru punya modal satu musim bagus. 1 tahun yang oke nggak bikin lu langsung jadi pemain seharga 130 juta euro juga sih. Itu mah ngebuat lo jadi bahan taruhan yang mahal banget, cuma dibungkus kertas kado berkilap aja. Terakhir kita tutup dengan transfer yang menurut gua paling membingungkan di antara semuanya, Ederson. Dan ini bukan Ederson kiper Manchester City ya, tapi Ederson si gelandang. Manchester United bayar ke Atalanta transfer senilai 45 juta euro buat pemain Brazil ini. Secara sekilas di pasar sekarang angka segitu gak terlalu wah ya, tapi kalau kita bedah lagi, banyak banget pertanyaan yang muncul. Dia ini pemain umur 26 tahun yang bahkan gak main reguler di timnas Brazil. Caps internasionalnya bisa dihitung pakai jari. Pengalaman Liga Championnya minim dan kontribusi gol atau assistnya dari dulu biasa aja. Solid emang iya, gelandang Serie A yang bisa diandalkan pastinya. Tapi buat Manchester United yang lagi mati-matian bangun sekuat buat bersaing di level tertinggi, ngabisin duit segitu buat pemain yang bahkan gak bisa ngamanin posisi di negaranya sendiri, rasanya kayak perjudian lain yang bakal meleset lagi sih. Dan jujur Old Trafford udah keseringan ngelihat transfer zone yang kayak begini. Nah itu dia 7 pemain dengan harga yang kalau boleh jujur lebih cocok ada di game fantasi football daripada di dunia nyata. Tapi ini poin pentingnya, gue di sini bukan mau bilang kalau mereka ini pemain bapuk atau nggak bisa main bola. Sama sekali enggak. Ederson, Tonali, Gordon, mereka semua pemain berbakat yang bisa aja punya karir luar biasa ke depannya. Masalahnya itu bukan di pemainnya, tapi angkanya. Entah sejak kapan pasar transfer berhenti nanya berapa nilai asli pemain ini, dan malah mulai nanya kira-kira kita bisa meres klub lain sampai berapa banyak. Pas gelandang dari tim degradasi dihargai 85 juta pounds dan bocah 19 tahun dengan modal satu musim bagus dipatok 130 juta euro. Kita harus mikir ini ujungnya bakal kemana sih? Ya mungkin beberapa dari transfer ini bakal ngebuktiin kalau gue salah dan mereka bisa ngebuktiin kalau mereka layak dihargai segitu. Sepak bola emang sering bikin kita kelihatan sotoy kan? Tapi buat saat ini harga-harga ini kelihatan kayak bisnis yang pinter banget. Tapi lebih kayak klub-klub lagi bakar duit di api unggun. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang sependapat sama gua atau ada pemain lain yang kelewatan yang menurut kalian lebih buang-buang duit lagi? Coba tulis namanya di kolom komentar di bawah. Gue bakal baca
Gue pengen tahu siapa yang ada di list kalian. Dan kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian tahu lah harus ngapain. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video seru berikutnya. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.